Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel Yuda Aulia. Sekarang kita ketemu lagi di sini untuk membahas mengenai tugas akhir bagi sarjana S1 ya, atau lebih dikenal dengan skripsi ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba mengangkat ya isu-isu di mana mahasiswa itu masa studinya lama karena terindikasi penyelesaian skripsi yang lama, lebih dari 1 semester. Hal ini memicu keprihatinan saya, di mana banyak juga informasi-informasi ya, seperti di sini coba ada anak yang bunuh diri, mohon maaf ya, ada yang depresi karena tidak menyelesaikan skripsi. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba membahas dari sudut pandang bagaimana menulis ya sebuah skripsi dengan mudah dan dengan hasil yang maksimal begitu ya. Oke, simak terus videonya. Saat ini saya akan memberikan guiding ya, bagaimana cara menulis skripsi yang baik dan hasilnya juga memuaskan ya. Jadi panduan ini dapat digunakan bagi rekan-rekan yang berada di jenjang sarjana S1 gitu ya. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, sebelum mulai menulis skripsi, pahami dan cari tahu dulu petunjuk teknis ya dari skripsi di tempat instansi adik-adik sekalian berasal ya, dari perguruan tinggi masing-masing. Pasti ada, baik dari sisi penulisan di level universitas maupun di level fakultas begitu ya. Ini contohnya adalah di Universitas Jember di Fakultas Ilmu Komputer, namun bisa menyesuaikan dengan kondisi di tempat adik-adik sekalian. Secara umum, struktur skripsi dapat dilihat seperti di bagian berikut. Hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan yaitu bagian-bagiannya ya, strukturnya. Struktur umum dari sebuah skripsi yang pertama terdiri dari latar belakangnya, rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, manfaat penelitiannya, batasan masalahnya, lalu tinjauan pustaka, lalu metodologi penelitiannya, lalu hasil dan pembahasan, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, dan diakhiri oleh daftar pustaka. Jadi berikut adalah pedoman umum, struktur umum dari skripsi ya. Nah, di bagian latar belakang yang adik-adik perlu kuasai dan rekan-rekan sekalian kuasai, yaitu pada bab ini menjelaskan pentingnya topik skripsi ya, atau urgensinya. Kenapa topik skripsi ini penting untuk diangkat gitu ya. Uraikan masalah-masalah nyata di lapangan, bisa dikaitkan dengan SDGs ya, bisa juga dikaitkan dengan data-data yang mendukung ya, harus ditunjang dengan data maupun grafik ya. Dan pastikan setiap paragraf tadi kalau dia mengutip ya harus di refer begitu ya. Lalu arahkan pada solusi atau pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini arahnya kemana? Misalkan fokus ke penelitian kualitatif kah, kuantitatif kah gitu ya, atau memang lebih ke implementasi begitu. Lalu beri sedikit penjelasan mengenai penelitian terdahulu pada latar belakang. Jadi pernah dilakukan penelitian sebelumnya tentang hal ini, misalkan topik A misalkan. Nah, apa perbedaannya dari penelitian terdahulu tadi, analisis penelitian terdahulu dengan penelitian kita, secara singkat saja di latar belakang. Lalu beri alasan kuat mengapa solusi yang adik-adik pilih tadi merupakan solusi yang paling cocok untuk penelitian ini gitu ya. Baik dikaji dari sisi tinjauan pustakanya ataupun dikaji dari penelitian-penelitian terdahulu. Bagian yang kedua yaitu rumusan masalah, di mana di rumusan masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, kalimat tanya begitu ya. Biasanya terdiri dari 1 sampai 3 poin ya. Silahkan menyesuaikan kedalaman penelitian masing-masing ya. Semakin banyak rumusan masalahnya, maka ya hal yang perlu dilakukan dalam penelitian juga menjadi lebih banyak gitu ya. Yang berikutnya adalah penulisan itu harus spesifik dan jelas ya. Kata-katanya harus spesifik, jelas dan lugas ya.
dan fokus saja pada rumusan masalah ini, pada hasil yang ingin dicapai ya, bukan pada proses gitu ya, karena kalau proses bisa dilihat pada tinjauan pustaka gitu. Bagian yang kedua yaitu tujuan penelitian. Pada bagian ini yang paling penting adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah kita jabarkan, lalu nyatakan dengan ring singkat dan padat begitu ya. Berikutnya adalah manfaat penelitian, ini masih di bab 1 ya. Manfaat bisa dikaitkan dari sisi akademik ya, misalkan terkait referensinya, meningkatkan referensi, memperdalam referensi. Lalu bisa dikaitkan dengan praktisnya, jadi misalkan terkait institusi tertentu, industri tertentu, silahkan apa dampak dan benefitnya bagi mereka begitu ya. Lalu terkait sosial, apakah penelitian yang rekan-rekan sekalian lakukan itu memberikan dampak yang luas ya bagi masyarakat misalkan. Yang terakhir di bab 1 biasanya adalah batasan masalah. Batasan masalah ini menjelaskan mengenai ruang lingkup data. Nah, ini menjelaskan misalkan jenis data yang digunakan seperti apa gitu ya, sumber datanya misalkan didapatkan di mana, itu boleh ditampilkan di sini ya, kalau memang dari sisi ruang lingkup datanya. Lalu cakupan objek penelitiannya. Nah, di sini seberapa besar cakupan objeknya? Contoh, apakah hanya dari sisi misalkan pertanian ya, industrial pertanian, apakah mulai dari on farm sampai off farm atau sampai distribusinya misalkan. Nah, itu perlu dibatasi begitu ya. Yang terakhir adalah fitur ya atau variabel yang digunakan. Ketika kita pada penelitian ini banyak sekali variabel atau fiturnya, maka kita bisa batasi ya variabel tersebut ya dengan alasan-alasan yang memang logik dan kuat begitu ya, mengapa hal tersebut perlu dibatasi, sehingga penelitian adik-adik tidak akan jauh melenceng begitu ya, dan fokus ya ruang lingkup penelitiannya. Masuk ke bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Jadi apa yang harus dituliskan di bagian tinjauan pustaka ya. Jadi di sini adalah teori dasar yang relevan dengan penelitian adik-adik. Jadi pastikan yang dituliskan di tinjauan pustaka memang relevan ya. Itu tuliskan dan jelaskan teori yang langsung berkaitan dengan penelitian Anda. Misalkan tentang metodenya, tentang implementasinya gitu ya. Lalu contoh ya, yang kedua adalah algoritma atau metode yang digunakan, misalkan menggunakan algoritma X, menggunakan metode X misalkan. Silahkan dijelaskan bagaimana mekanisme dari penyelesaian menggunakan algoritma tersebut. Yang terakhir adalah penelitian terdahulu atau state of the art-nya, rangkai benang merah dari penelitian utama, misalkan menggunakan 3 penelitian utama yang menjadi rujukan, kaitkan benang merah dari setiap penelitian tadi sehingga muncullah penelitian rekan-rekan sekalian gitu ya, atau lebih dikenal dengan analisis gap penelitian gitu ya. Selanjutnya adalah bagian metodologi penelitian. Pada bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitiannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, apakah penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, atau penelitian implementatif dan sebagainya. Lalu di dalamnya juga masih banyak klasifikasi jenis penelitian gitu ya. Mungkin di video yang lain akan coba saya jelaskan gitu ya. Berikutnya adalah jelaskan secara runtut tahapan yang dilakukan dan lampirkan gambar tahapan penelitian dalam bentuk flowchart ya. Flowchart ini bahasa lainnya diagram alir penelitian ya. Silahkan bentukkan gambar, tampilkan gambar atau bagan ya, mulai dari awal sampai akhir penelitian apa saja yang dilakukan gitu ya. Lalu jelaskan setiap tahapan tadi yang sudah dijelaskan, yang sudah diberikan gambaran, mekanismenya secara detail. Misalkan pengumpulan data, apa yang dilakukan di pengumpulan data, misalkan datanya dikumpulkan dengan cara apa, berapa banyak jumlahnya. Lalu setelah data diperoleh, apa yang dilakukan, dianalisis atau misalnya dilakukan pre-processing data misalkan. Silahkan apa mekanismenya, bagaimana mekanismenya gitu ya. Yang berikutnya bab berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Jadi pada bab ini jabarkan hasil penelitian rekan-rekan sekalian secara runtut. Nah, ini agar mempermudah
susun sesuai dengan rumusan masalah. Misalkan kita mengangkat 2 rumusan masalah. Oke, kita fokus pada hasil penelitian yang bagian 1 misalkan, itu fokus menyelesaikan ya rumusan masalah 1 tadi. Jadi hasilnya seperti apa dijabarkan gitu ya. Berikutnya adalah berikan analisis hasil penelitian secara objektif. Jadi terkadang ketika kita melakukan penelitian, hasil tidak selalu lebih baik ya dari penelitian sebelumnya secara menyeluruh ya. Tapi terkadang ada hal atau parameter tertentu yang lebih unggul. Nggak apa-apa, silakan dideskripsikan dan dianalisis dan dijabarkan secara objektif. Nah, itulah penelitian gitu ya. Lalu yang terakhir adalah bandingkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan hasil dari penelitian sebelumnya gitu ya. Di bab kesimpulan dan saran, pastikan kesimpulan yang rekan-rekan sekalian buat itu menjawab tujuan penelitian. Bila ada 2 tujuan penelitian, maka lebih tepat ketika pembahasannya juga menjelaskan 2 butir juga ya, 1 butir untuk tujuan nomor 1, lalu 1 butir lagi untuk menjelaskan tujuan penelitian nomor 2. Di bagian saran ini diperuntukkan bagi peneliti selanjutnya. Kira-kira kalau kita sudah melakukan penelitian ini, apa penelitian selanjutnya, what next yang bisa dilakukan? Apakah dari sisi pengembangan analisisnya, ruang lingkup objeknya, apakah dari metode yang digunakan gitu ya, itu bisa dikaji dari sisi itu. Yang terakhir ada daftar pustaka, ini ada tidak kalah penting ya. Jadi sebutkan semua referensi yang memang digunakan, yang memang dituliskan dalam isi teks gitu ya. Pastikan semua referensi tadi sudah di-mention juga pada naskah. Misalnya pada paragraf 1 merefer referensi nomor 1, maka itu harus dirujuk begitu ya. Gunakan gaya kutipan yang konsisten sesuai dengan panduan di instansi masing-masing. Contohnya ketika di panduan menggunakan style apa atau style IEEE ya, silahkan gunakan panduan itu. Untuk mempermudah, pastikan menggunakan reference tool ya, yang umum sekarang digunakan, contohnya seperti Mendeley dan Zotero. Silahkan bisa diembedkan ke dalam Microsoft Office maupun teks editor lain gitu ya. Mungkin salah satu quote di bidang research ya, salah satu yang menarik saya yaitu dari Albert Einstein ya. The important thing in research is not to stop questioning. Jadi ketika adik-adik melakukan penelitian itu sebetulnya bertanya ya, kenapa ya, bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menimbulkan sebuah penelitian baru. Itu dari saya, semoga hal ini bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam menyelesaikan skripsinya dan tugas akhirnya, karena saya yakin tidak ada mahasiswa yang bodoh begitu ya, mungkin karena belum tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditulis. Mungkin itu dari saya. Selamat berjuang dan kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bila ada yang tidak dipahami, silakan tulis di kolom komentar.